Puji Tuhan, patutlah kita mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan yang Ia kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini sebelum kita memulai mengerjakan segala sesuatu yang ditugaskan bagi kehidupan kita, yang dipercayakan kepada kita, biarlah kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami agungkan. Biarlah kemurahan Tuhan berlaku atas kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami hidup dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dengan kemurahan yang daripada Tuhan saja. Kami mau mulai hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan memimpin kami untuk kami dapat mengerjakan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Yesus kuatku ada bersama dengan kita untuk memberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan kali ini adalah dibentuk dari nol. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat satu contoh di dalam Yeremia pada pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4, di sini firman Tuhan katakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, dari contoh yang diberikan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 18, di sini kita melihat bahwa memang segala sesuatu yang akan dibentuk oleh seseorang menurut keinginannya itu dimulai dari nol, dimulai dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Karena dari ayat kebenaran firman Tuhan di sini dikatakan kalau bejana itu rusak, untuk membentuknya kembali maka bejana tersebut dihancurkan. Bejana yang dari tanah liat itu tadi tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada ketentuan yang diberikan oleh si penjunan ini tadi yang membuat bejana ini tadi untuk menyisakan bentuk-bentuk yang lama supaya dia memperoleh satu bentukan yang baru sesuai dengan kehendaknya, itu tidak ada. Akhirnya bejana itu pun harus memang dihancurkan semuanya. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, tetapi untuk menjadi orang yang terpilih itu harus melalui berbagai macam proses di dalam kehidupan kita. Kita dibentuk dari nol, dari yang tidak ada apa-apanya menjadi layak, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi dikatakan dimuliakan pada akhirnya. Ada proses yang harus kita lalui. Kalau yang dibentuk itu tentunya adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan sudah dipilih. Di dalam Matius pasalnya yang ke-22, di situ juga dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang yang memang dipanggil dan sudah dipilih.
orang-orang yang sudah ditentukan, tetapi orang-orang tersebut juga menolak panggilan tersebut. Ya, bukan hanya menolak untuk kepentingannya dirinya sendiri, tetapi ada juga orang-orang yang melukai hamba-hamba yang diutus untuk memanggil para undangan tersebut. Pada akhirnya orang-orang yang ada di jalanan, bahkan firman Tuhan tuliskan ada orang jahat, ada orang baik, merekalah yang dipanggil untuk masuk di dalam perjamuan kawin yang sudah dipersiapkan. Tetapi di situ pun ketika tuan rumah itu melihat, dia akan menentukan siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Artinya panggilan memang ada kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita pun harus melalui proses supaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dibentuk itu juga wajib untuk merespon panggilan. Kalau di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, di situ dikatakan bahwa mereka yang dipanggil responnya adalah mengasihi Dia. Jadi setiap orang yang terpanggil, setiap orang yang dipanggil harus memberikan jawab, harus memberikan respon, yaitu dengan cara mengasihi. Mengasihi Allah kita dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Yang dibentuk dan dipanggil juga harusnya menyadari dan tahu tujuan dari si pemanggil tersebut, tujuan dari penjunan. Ya, firman Tuhan katakan kita dipanggil itu untuk menggenapi rencana Allah, untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengenal siapa yang memanggil kehidupan kita, kalau kita tahu kemana tujuan kita dipanggil, maka kita akan sanggup untuk berada dalam jalan yang ditentukan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, karena kita tahu bahwa tujuannya mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang dibentuk itu tidak berhak untuk menentukan dirinya sendiri layak atau tidak di hadapan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menentukan kita ini menjadi apa nanti. Kita ini dibentuk sesuai dengan keinginan yang kita mau sendiri. Mungkin bentuknya segitiga, mungkin bentuknya segi empat yang kita mau sendiri, kita sudah tidak berhak. Karena dimulai dari nol, Bapak Ibu Saudara, yang berhak untuk menentukan bentuk kita adalah Sang Penjunan, Allah sendiri. Itu sebabnya diperlukan kerendahan hati untuk kita mau hidup di dalam ketaatan, melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi berkenan di hadapannya, menjadi alat yang berguna untuk Allah gunakan dalam kerajaan sorga, menjadi berkenan sampai firman Tuhan katakan bahwa mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Tuhan baik bagi kehidupan kita. Kita sebenarnya tidak berlayak, tetapi kitalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dibentuk. Biarlah kita memberikan diri kita dengan seluruh kehidupan kita untuk taat dalam pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, firman Tuhan katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam pembentukan memang ada penderitaan, tetapi firman Tuhan janjikan Dia mengokohkan, Dia melengkapi, Dia meneguhkan, Dia yang akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, kalau kami ikut kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu,
semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Tolong kami, biarlah kami selalu berserah sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami tahu kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyembuhkan, ada Tuhan yang menguatkan kehidupan kami, ada Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Kami berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu sebagai penunjuk jalan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.